lagi bersama Miss Elsa di pembelajaran biologi 9. Hari ini kita akan membahas pewarisan sifat pada manusia. Ketika mempelajari genetika manusia, terdapat beberapa kesulitan yang diakibatkan oleh banyak faktor, antara lain umur manusia yang panjang anak-anak, keturunan yang relatif sedikit, sehingga data yang dapat sangat kecil dan kurang memenuhi syarat. Oleh karena itu, kesulitan itu akan dapat diatasi dengan menggunakan peta silsilah. Peta silsilah merupakan catatan asal-usul untuk sifat dari nenek moyang hingga beberapa generasi secara turun-menurun, seperti ilustrasi pada gambar ini. Misalkan di sini ada nenek kakek kamu, kemudian ada mama papa kamu, mama atau papa kamu yang memiliki kakak atau adik, lalu melahirkan kamu dan sepupu-sepupu kamu. Cara lain dengan melakukan penelitian sifat atau karakter dari manusia itu tersebut. Pewarisan sifat yang akan dipelajari yaitu gen mengendalikan seperti apa ciri-ciri kita, contohnya warna rambut, warna mata, dan lain-lain. Kebanyakan karakteristik manusia itu kan dikendalikan oleh lebih dari satu gen atau yang disebut poligen. Tetapi ada juga yang dikendalikan dengan hanya satu gen saja. Makanya terbagi menjadi beberapa sifat, yaitu sifat monogenik, sifat poligenik, dan penentuan jenis kelamin. Sifat monogenik adalah sifat yang ditentukan oleh gen tunggal, sementara sifat poligenik adalah yang dikendalikan oleh lebih dari satu gen, dan jenis kelamin adalah penentuan kromosom seks yang dilahirkan, apakah itu bayi laki-laki atau bayi perempuan. Pertama, kita akan membahas pewarisan sifat manusia, yaitu sifat monogenik. Sifat yang ditentukan oleh gen tunggal yang mengendalikan dua jenis alel. Alel adalah pasangan gen di mana ada dominan dan resesif yang akan menghasilkan ekspresi satu gen, menghasilkan dua kemungkinan fenotip, yaitu yang pertama yang bisa kita lihat, ciri-cirinya adalah yang kita bisa lihat, cuping telinga yang terpisah dan melekat. Di bagian gambar A adalah cuping telinga yang terpisah. Di bagian gambar B adalah cuping telinga yang melekat. Tipe pelekatan cuping telinga manusia dikontrol oleh gen, yaitu gen besar untuk cuping telinga terpisah atau terlepas, dan gen G kecil untuk cuping telinga yang melekat. Dengan kata lain, jika seorang ini memiliki gen dominan G besar, dia akan memiliki cuping telinga yang terpisah. Dan jika seorang memiliki cuping telinga yang melekat, dia memiliki gen yang resesif. Yang kedua yang bisa kita lihat fenotip dari sifat monogenik ini adalah garis rambut. Ada tipe orang yang garis rambutnya bentuk V. Rambut huruf V ini dikontrol oleh gen W besar yang diambil dari kata widow's peak. Gen W ini bersifat dominan sehingga orang yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi memiliki gen W besar, dengan kata lain dia memiliki homozigot dominan atau gen W kecil atau memiliki heterozigot. Dengan kata lain, bentuk V ini adalah gen dominan di dalam tubuh, sementara gen yang menghasilkan rambut lurus ini adalah gen resesif. Contohnya saja pada gambar ini. Ibunya dan bapaknya adalah tipe widow's peak, sehingga menghasilkan anak-anak keturunan yang akan kemungkinan 9/16 dan 3/16 dari anaknya itu adalah widow's peak. Sisanya 3/16 dan 1/16 adalah strike highland atau yang berambut lurus. Dengan kata lain, yang dominan itu ada 12 gen, yang resesif itu ada 4 gen, yang akan menghasilkan anak yang berambut lurus. Kemudian, fenotip yang ketiga adalah ibu jari. Ada tipe ibu jari yang lurus dan ada tipe ibu jari yang bengkok. Kamu yang mana? Jika kamu tipe yang lurus merupakan tipe gen dominan, jika kamu yang bengkok merupakan tipe gen yang resesif. Yang keempat, bintik-bintik pada kulit atau freckles. Freckles adalah bintik-bintik di kulit yang disebabkan adanya kelebihan melanin.
Jadi anak-anak, pada tubuh kita ada sel-sel penghasil pigmen. Sel-sel penghasil pigmen itu melanosit memproduksi pigmen melanin yang lebih banyak. Nah, sehingga freckles ini akan muncul. Freckles ini biasanya berwarna merah atau coklat anak-anak. Semakin terang warnanya saat musim dingin dan berubah lebih gelap saat musim panas. Gen yang berperan pada proses pengkodean ini adalah interferon regulator faktor 4 yang disingkat IRV4 yang juga berkaitan dengan pengaturan warna rambut dan warna mata. Tidak jarang kita temui kalau orang-orang dengan freckles itu terkadang memiliki rambut berwarna kemerahan atau orange gelap. Jadi ini sebenarnya Versiklus ini adalah gen dominan, di mana dia akan, bermutasi lebih gitu ya, menguasai dari gen yang resesif. Namun, kebanyakan orang Indonesia tidak memiliki keturunan gen ini, eee, dan memiliki keturunan, tidak ada bintik-bintik pada wajah kulit. Contoh ya anak-anak ya, jika bapaknya tidak ada freckles dan ibunya ada freckles, kemungkinan itu kan akhirnya menghasilkan 100% dominan yaitu ya akan menghasilkan lebih banyak freckles-nya ya anak-anak ya dibandingkan dibandingkan yang tidak ada freckles-nya seperti yang tadi Widow's Peak. Fenotip yang kelima ada lidah bergulir. Bisakah kamu menggulung lidahmu? Jika bisa, anak-anak, di kamu merupakan adalah gen yang dominan, sementara yang tidak bisa digulungkan atau yang tidak bisa lidahnya bergulir itu adalah tipe gen resesif. Kemudian di dalam sifat monogenik ada sifat penentuan gen tunggal yang menghasilkan ekspresi genotip golongan darah. Pada satu individu, ekspresi genotip golongan darah itu sudah ada tiga bagian, yaitu golongan darah A, B, dan O. Namun ketika ayah dan ibu melakukan suatu persilangan dalam proses sistem reproduksi, akhirnya menampilkan atau menghasilkan ekspresi genotip dengan fenotip golongan darah A, B, AB, dan O, yaitu dengan jenis 4 macam. Lalu kemungkinan sel gamet yaitu ada eh, IAIO, IBIO, IAIB, dan IO, sehingga ada tiga macam kemungkinan sel gamet yang dapat dihasilkan kembali gitu ya. Fenotip golongan darah orang tua kamu perlu kamu cek. Jika orang tua kamu golongan darahnya sama-sama O, kemungkinan anak-anak yang lahir adalah golongan darah O. Jika eh, orang tua kamu ada yang O dan ada yang A, kemungkinan anak-anak yang lahir adalah A dan O. Begitu seterusnya. Jika kamu orang tuanya O dan O, tetapi kamu golongan darah A, B, dan AB, kamu patut untuk menanyakan kepada orang tua kamu dan mengecek hasil laboratorium bersama agar tidak ada pertanyaan. Selanjutnya, setelah sifat monogenik, kita akan membahas sifat poligenik pada manusia. Pada pola pewarisan sifat di mana satu fenotip dipengaruhi oleh beberapa gen, biasanya dalam penentuan warna kulit, tinggi badan, warna rambut, dan kecerdasan kalian. Kita akan membahas warna kulit. Pigmentasi warna kulit manusia itu dipengaruhi oleh beberapa gen. Anggap saja oleh tiga gen. Sebenarnya sih lebih. Gen A, gen B, gen C, masing-masing alel A, B, C memberikan kontribusi satu unit pigmen gelap dan dominan gitu ya, tidak penuh terhadap alel yang kecil A, B, C yang resesif. Untuk manusia, warisan warna kulit ini diperoleh dari tiga bentuk, yaitu mengikuti salah satu warna kedua orang tuanya, atau gabungan kedua kulit orang tuanya, atau tersembunyi ya, kulit tersembunyi dari orang tuanya. Namun, dalam manusia hanya terjadi penggabungan warna namun tidak menghasilkan sifat intermediat. Contohnya pria berkulit hitam menikah dengan wanita berkulit putih, maka anaknya berkulit hitam atau putih, atau tidak terlalu hitam namun tidak terlalu putih. Tidak ada warna abu-abu seperti yang dilakukan pada tumbuh-tumbuhan gitu ya, ada warna intermediat. Ketika sel sperma dan sel telur
melakukan persilangan dengan gen A, B, C, dapat dihasilkan 64 kotak persilangan dengan hasil di mana kamu bisa berkulit putih, coklat sangat muda, mulatto, coklat gelap, coklat sangat gelap, dan negro. Anak-anak, kulit kamu di range yang keberapa? Yang terakhir dalam pewarisan sifat manusia adalah penentuan jenis kelamin. Yesasa sudah jelaskan bahwa penentuan jenis kelamin terkait dengan kromosom seks di dalam tubuh. Pasangan kromosom nomor 10 sampai nomor 22 itu adalah kromosom tubuh di mana menentukan sifat fisik tubuh seperti hidung mancung, warna kulit, dan mata besar dan lain-lain ya. Sementara kromosom yang nomor 23 itu adalah seks kromosom di mana itu yang menentukan apakah kita laki-laki atau perempuan ketika dilahirkan. Laki-laki 22 pasang autosom plus XY dan perempuan memiliki 22 pasang autosom plus XX. Itu adalah simbolnya. XY untuk laki-laki dan XX untuk perempuan. Ketika ayah, XY, dan ibu melakukan persilangan, maka akan menghasilkan persilangan 50% bisa menghasilkan bayi laki-laki dan 50% dapat menghasilkan bayi perempuan. Jadi tidak ada yang lebih dominan di mana-mana untuk menentukan jenis kelamin atau determinasi seks. Sebelum kita menutup, ayo coba ingat mereka siapa. Ini adalah Walter Stanley Sutton, dia yang menemukan gen. Lalu ada Thomas Han Morgan yang menemukan kromosom. Lalu ada Rosalind Franklin yang menemukan DNA dan Gregor John Mendel yang melakukan persilangan pada tanaman ercis. Oke, segitu dulu aja pertemuan kita. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya pada Rabu yang akan datang. Bye-bye.